Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kita akan bicara tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita akan bicara tentang rencana strategis seperti apa, rencana strategis dan konsep pemasaran. Nah, ya, udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sip. Silakan, Pak. Banyak. Ya, pemasaran itu pada dasarnya itu adalah, nih lihatnya, dia menggali keinginan pelanggan itu apa, kebutuhan pelanggan itu apa, dia gabungkan sehingga dia mendapatkan nilai dari pelanggan tersebut. Dia memberikan sesuatu yang dibutuhkan pelanggan tersebut. Ya. Ingat ya, keinginan sama kebutuhan, needs and wants. Kita udah diskusi kemarin, needs and wants. Ya. Terutama diskusinya malam kemarin, minggu lalu ya. Jangan lupa Anda tetap buka-buka itu apa namanya diskusi yang ada di e-learning, karena yang paling banyak melakukan diskusi malah yang kelas malam. Anda punya kesempatan untuk dapetin Zoom meetingnya, kelas malam punya kesempatan untuk dapetin diskusi. Oke. Nah, dari situ kita lihat ya, untuk mendapatkan keuntungan atau profit, kita mulai dari nilai apa yang akan kita pilih dari pelanggan tersebut. Apa sih yang akan menjadi keistimewaan kita? Apa sih yang akan menjadi pembeda kita? Yang kita sediakan untuk memenuhi apa tadi? Keinginan, kebutuhan pelanggan. Setelah kita pilih, kita sediakan nilai tersebut. Yang tentu saja disesuaikan. Setelah kita sediakan, nah baru kita komunikasikan kepada pelanggan tadi atau kepada prospek pelanggan tadi. Kamu kan butuh gini-gini. Nah, kami punya nih kayak begini. Maka dari situ setelah komunikasi yang terjadi apa? Pembelian. Begitu pembelian dan seterusnya, apalagi ada repeat buying, nah udah harusnya sudah untung, kecuali ada manajemen yang salah. Oke. Nah, kita ngomong tentang rantai nilai, value chain. Ada dua rantai nilai yang utama dan ada yang kedua adalah tambahan. Gini, rantai nilai yang utama, value chain yang paling penting, sorry ya, itu adalah bagaimana melakukan pengaturan logistik atau supply yang masuk. Bahan baku, bahan mentah, kemudian peralatan segala macam itu supply masuk dulu. Kemudian bagaimana mengatur proses produksi. Dari bahan masuk, diproduksi, keluar kan bahan jadinya. Nah, begitu itu jadi, itu ditaruhnya di mana? Ya. Kemudian diantarnya kemana? Setelah kita dapat titik itu tadi, maka dilakukan pemasarannya. Dijual. Jadi barang tadi kemudian diantarkan ke pembeli lewat pemasaran. Nah, yang terakhir apa? Ini adalah after sales service, layanan purna jual. Di samping purna jual, sebenarnya begitu orangnya tadi sudah menyatakan mau untuk membeli, maka fungsi layanan ini tadi sudah berjalan. Dia ngasih tahu tentang kepastian pembeliannya, sekarang status pembeliannya, status kirimannya, dan itu ada di fungsi layanan ini tadi. Ya. Nah, sementara yang supporting value chain adalah satu, kita mulai dari
bagaimana sistem pengadaannya. Oke, sorry. Sistem pengadaan ini macam-macam, mulai dari pengadaan bahan baku, bahan mentah, bahan produksi. Itu kita mesti tahu bagaimana cara mereka melakukan pengadaan. Procurement kalau bahasa kerennya. Mereka harus punya satu sistem. Kalau kita mau bikin satu produk, ya, memberikan nilai pada satu customer, maka bentuknya dalam bentuk produk. Produk itu bisa barang, jasa, dan sebagainya. Oke? Nah, produk itu tadi, itu bagaimana cara bikinnya. Nah, begitu kita ngomong cara bikinnya, kita mesti ngomong bagaimana pengadaan. Kemudian kita juga mesti lihat bagaimana perkembangan teknologi bisa diadopsi di dalam proses value chain itu tadi. Bagaimana kita bisa memberikan sentuhan teknologi di dalamnya. Bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk meningkatkan nilai tambahnya situ. Berikutnya adalah bagaimana dengan manajemen sumber daya manusianya. Untuk membuat satu produk tersebut, maka dibutuhkan apa aja. Maka dibutuhkan segala macam orang untuk apa? Ngurusin ini nih. Mulai dari bagaimana logistik masuknya, bahan baku, bahan mentah, bahan produksi, segala macam. Bagaimana melakukan proses produksi, bagaimana mengatur logistik atau hasil produk yang keluar, bagaimana pemasarannya, dan bagaimana melakukan pelayanan, ini semuanya urusannya ketemu sama manusia. Bagaimana manusia tersebut tadi disiapkan, ya. Dan yang terakhir tentu saja adalah infrastruktur perusahaannya. Infrastruktur perusahaannya itu bisa macam-macam, mulai dari struktur apa namanya, struktur kepegawaiannya, ya, struktur fungsionalnya, maupun segala macam gedung, produksi yang lain, sampai sambungan listrik, ada saluran airnya, saluran limbah, dan sebagainya. Itu adalah masuk di infrastruktur. Ya. Maka dengan value chain yang utama untuk menjalankan dibutuhkan supporting value chain yang 4 ini yang ada di slide kita. Oke. Berikutnya di dalam proses bisnis, ingat ya ada yang namanya bisnis proses. Inti dari bisnis proses itu adalah satu, penginderaan pasar. Penginderaan pasar itu artinya market sensing. Dirasakan, dilihat, didengar, diraba. Kenapa? Untuk mendapatkan sebenarnya apa sih yang terjadi di pasar? Sebenarnya apa sih yang diinginkan di pasar? Apa sih siapa saja sih yang main di situ? Produk apa aja sih yang sudah ada? Apa yang belum? Kebutuhannya itu seperti apa? Untuk kemudian setelah melakukan market sensing, mereka pindah untuk melakukan realisasi produk. Oh, berarti yang dibutuhkan adalah ini. Nah, ini tadilah yang akan diproduksi. Setelah melakukan produksi pelanggan, mereka melakukan akuisisi pelanggan. Apa itu? Ngambil pelanggan. Baik pelanggan baru maupun pelanggan yang lama. Ya. Nah, pelanggan lama itu ada dua. Pelanggan lamanya dia sendiri atau pelanggan lamanya orang lain, bekas kompetitor. Oke. Nah, setelah melakukan akuisisi, mereka melakukan apa namanya customer relations, hubungan pelanggan. Apa? Mereka melakukan presentasi, mereka melakukan korespondensi, mereka menjelaskan, ada program diskon, ada 11-12, ada Harbolnas, kami punya peluncuran produk baru. Nah, itu tadi yang disebut sebagai hubungan pelanggan. Nah, kemudian setelah terjadi hubungan, maka harapannya adalah ada order. Nah, order ini tadi yang kemudian dipenuhi di sesi terakhir. Ingat ya, pemenuhan pesanan tadi itu belum selesai sebenarnya. Kalau cuma order terus dikirim.
Belum. Yang disebut selesai itu adalah setelah dikirim dan setelah dibayar. Buntutnya cuma dua itu. Setelah dikirim dan setelah dibayar. Beberapa kemudian ditambah lagi. Apa? Karena ada masa layanan. Setelah selesai masa garansi. Jadi nanti Anda kalau jadi pengusaha hati-hati. Jangan sampai anak buah Anda cuma ngomong tentang penjualan aja. Wah, salesnya bagus. Salesnya bagus. Ordernya dapat banyak. Tapi bayarnya melintir. Bayarnya telat lah. Bayarnya tarsok lah. Udah bayarnya melintir. Yang terjadi habis itu apa? Komplain. Garansinya jadi habis biaya kita untuk ngurusin garansi. Ya, jadi hati-hati ya. Disebut pemenuhan pesanan selesai. Itu sebenarnya adalah barang dikirim, dibayar, dan yang paling tinggi lagi adalah setelah melewati masa garansi. Nah, kita kan di sesi kemarin kita ngomong tentang holistic marketing kan, pemasaran holistik. Ini kita akan ngomong tentang orientasi dari pemasaran holistik. Satu, kita akan melakukan eksplorasi nilai. Kognitif pelanggan, artinya melakukan penginderaan. Kita melakukan kognisi. Kognisi itu uh, uh, apa? Rekognisi, cognitions. Susah ya bahasa Indonesia ya. Pengenalan pelanggan. Kognisi. Kemudian kita ngelihat, oh, jadi pelanggan itu kayak gini profilnya, kebutuhannya, keinginannya. Oke, sip. Tapi kita juga mesti lihat perusahaan kita itu kemampuannya kayak gimana, kompetensinya apa? Ada nggak orang-orangnya? Ada nggak keahliannya? Ada nggak peralatannya? Ada nggak sistemnya? Ada nggak lokasinya masuk akal atau enggak? Nah, terus kemudian kita juga mesti lihat kalau bikin satu industri atau satu usaha itu tidak pernah satupun industri yang melakukan industrinya, usahanya, produksinya seorang diri. Nggak mungkin. Karena apa? Dia akan butuh supplier. Seberapapun kecilnya, tetap dia butuh supplier. Pemasok. Nah, pemasok ini tadi, itu kan sebenarnya memberikan sumber daya. Apa? Mulai pemasok bahan mentah, pemasok tenaga kerja, apalagi pemasok peralatan, pemasaran. Ada banyak partner-partner untuk bisa jadi pemasok. Nah, ini juga dihitung. Kira-kira gerombolan kita cukup untuk memberikan nilai tersebut. Setelah mereka melihat mengkolaborasikan, menjadikan satu kesatuan dari pengenalan pelanggan, kompetensi perusahaan, serta daya dukung kolaboratornya, mitranya, suppliernya, maka mereka melakukan penciptaan nilai. Apa itu? Memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Sambil melihat apa lagi? Mengidentifikasi dan melakukan proses tanda petik merayu pelanggan. Melalui apa? Influencer pelanggan itu siapa? Ya, influencer itu tidak selalu semuanya ada di media sosial. Enggak. Bisa jadi influencer itu adalah kalau di sekolah itu bisa jadi ketua OSIS-nya. Atau bisa jadi influencernya itu adalah anak yang suka nongkrong itu, yang informal leader. Nah, influencer itu bisa jadi semacam informal leader. Bisa jadi adalah ketua PKK atau pengajian ibu-ibu. Nah, itu ada satu yang ngomongnya didengarin orang banyak. Nah, itu influencer. Kita harus lewat medsos. Itu influencer. Setelah menciptakan nilai, maka dilakukan penyerahan nilai tersebut, yaitu produk. Itu diserah. Nah, nah, pada titik tersebut, mereka harus melakukan investasi pada apa? Bagaimana kemampuan serta infrastruktur dari uh, 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 perusahaan tersebut.
Gimana mereka untuk menyediakan? Ingat ya, ada beberapa usaha itu mentok jatuhnya justru karena apa? Ordernya banyak, kebanyakan. Jadi dia contoh-contoh gitu. Paling gampang itu makanan, ya. Ada satu uh, sate umpamanya. Di Jogja itu ada namanya sate kelatak. Sate kelatak itu sate kambing, cuman nggak pakai tusuknya itu nggak pakai bambu, tapi pakai jeruji sepeda. Wah, ya. Oke, aneh, yes. Yang jadi masalah adalah yang mau makan banyak, sementara dia jualannya terbatas. Bukanya malam dan jualannya terbatas. Sehingga hasilnya apa? Orang-orang itu kemudian eh, agak agak ilfil, agak males. Kenapa? Udah tempatnya jauh, mereka masih melakukan, mereka juga agak gambling, agak bertaruh. Ntar sampai sana dia buka nggak ya? Ntar sampai sana masih ada nggak ya? Akhirnya apa? Banyak yang pelanggan yang kepingin ke sana itu membatalkan. Karena apa? Si sate kelatak ini tadi punya masalah pada kapabilitas dan infrastrukturnya. Dia cuma buka malam dan jualan cuma sedikit, tempatnya jauh, parkirnya susah, segala macam. Sehingga dia memang masih eksis, cuma nggak bisa besar. Pelanggannya ya kadang-kadang jadi kenapa dia bilang ya gimana ya kesananya udah jauh, udah gitu belum tentu buka. Kalaupun dia buka belum tentu masih ada, nah, kayak gitu. Itu yang membuat mereka berkeberatan. Maka pada waktu kita mendeliver our value tadi, our product tadi, kita harus memperhatikan investasi pada bagaimana kemampuan kita dan infrastruktur kita untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen, baik dalam kualitas maupun kuantitas jumlah. Kualitas itu salah satu maksudnya adalah kecepatan dan ketepatan dari produk tadi. Jangan sampai kayak produk Cina. Kalau yang pertama, oh sampelnya bagus. Begitu diproduksi banyak, kualitasnya atau hasilnya turun. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kualitas itu terdiri dari bagaimana dia sesuai dengan standarnya, bagaimana disampaikan dengan tepat, lokasi penyampaiannya, dan waktunya. Dan kuantitas, jumlahnya. Oke. Kemudian pada waktu delivering the value, delivering the product, kita juga harus melakukan bagaimana melakukan customer relations, bagaimana kita melakukan tanda petik pengikatan emosional antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga pelanggan itu merasa, oh, iya, aku itu terafiliasi pada produk tersebut. Contoh, ada orang-orang yang fanatik pada Vespa. Maka dia mengasosiasikan diri Vespa itu ya keluargaku. Kenapa? Aku ya bolak-balik naik Vespa. Satu Vespa 1.000 sahabat. Ya dan macam-macam. Ada juga yang kayak Harley Davidson. Bagaimana mereka mengasosiasikan dirinya dengan Harley Davidson. Karena apa? Itu hubungan pelanggannya itu cakep gitu. Customer relationship oke. Nah seperti itu yang dimaksud. Yang terakhir, sebagaimana sumber daya kolaborator adalah bagaimana di dalam menjalankan bisnis tadi, perusahaan itu juga menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi tidak dikerjakan sendiri. Maksudnya apa? Supaya, sorry, supaya terjadi pembagian risiko, pembagian tanggung jawab. Ya.
Kemudian yang lebih penting lagi adalah jangkauannya menjadi lebih besar. Ya, karena tidak dikerjakan sendiri, dikerjakan oleh banyak orang, mitra, ya, partners. Oke, ini contoh kalau mau bikin motor gitu ya, nggak usah bikin mobil, bikin motor. Ya, Anda ngomong Toyota, Toyota itu mesin iya kelihatannya dia yang bikin, mesin bodi iya kelihatannya dia yang bodi bikin, tapi baut siapa yang bikin? Mur-mur itu siapa yang bikin? Karet-karetnya itu siapa yang bikin? Ya, ada banyak lagi yang dikerjakan kecil 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 kecil, ring apa semua kaitan eh, eh, kaitan tempat mesin, terus kemudian plastik yang di dashboard untuk klem-kleman, maupun plastik yang ada di handle pintu, apa segala macam itu ada ribuan itu. Tidak dikerjakan sendiri oleh Toyota. Nah, dia melakukan partnership kepada supplier-supplier kecil-kecil. Ya. Ini yang membuat pabrikan baru itu kesempoyongan kalau mau bikin pabrik mobil di Indonesia. Kenapa? Dia harus punya supply chain yang panjang. Siapa yang menyediakan baut, siapa yang menyediakan packing, siapa yang menyediakan karet, siapa. Wah, itu ada macam-macam. Satu mobil itu parts-nya kalau di breakdown itu lebih dari 12.000 parts. Jadi bayangin ya 12.000 itu setidaknya ada berapa supplier. Nah, menarik. Oke. Nah, perencanaan strategi itu ingat ya, perencanaan strategi itu berbeda dengan perencanaan taktis. Artinya perencanaan strategis itu levelnya ada di corporate, di tingkat atas perusahaan. Ya. Dia yang akan memberikan arahan, directions kepada seluruh jajaran perusahaan. Apa itu? Kita mau kemana? Tujuannya apa? Kemudian dia akan membagi sumber daya untuk tiap divisi. Orang berapa, budgetnya berapa, infrastrukturnya apa aja, kelengkapan apa aja diberikan untuk tiap divisi. Serta melakukan pembagian. Oke, dari nilai tadi ya yang akan melakukan adalah divisi A, I, U, N. Itu dilakukan secara kesatuan perusahaan, kemudian dia mengkoordinir dan dia membagi tugasnya. Itu perencanaan strategi, ingat ya, di level perusahaan. Sementara yang taktis itu lebih ke arah spesifikasi yang ada di pasar. Sorry, selain strategik itu perusahaan, dia juga sifatnya adalah jangka panjang. Strategik itu sifatnya selalu jangka panjang, minimum jangka menengah. Ya. Menengah itu berapa? Sekitar 5 tahun. Ada yang bilang, oh menengah itu 3 tahun. Oke, fine. Panjang itu di atas 5 tahun. Kalau yang taktis itu lebih pendek pemikirannya dan lebih spesifik jangkauannya. Bagaimana tentang cara kita bergerak di pasar? Ya, gimana memberikan produknya? Gimana promosinya? Gimana sistem perdagangannya, distribusinya, pricingnya bagaimana, harga penetapannya gimana? Terus kemudian bagaimana sales service, after sales service kita? Itu lebih ke arah taktis. Ya. Di atas itu strategi tadi. Kita mau kemana? Ya, kita mau kemana itu tadi, kalau di perusahaan biasanya diterjemahkan dalam bentuk visi dan misi. Jadi nanti taktis itu adalah bagaimana langkah kerjanya secara global. Begitu? Nah, kita lihat. Di dalam melakukan pemasaran, perencanaan, bagaimana planning. Satu planning itu dan di setiap langkahnya kita harus melakukan analisa. Oke. Nah, analisa ini tadi yang pertama digunakan apa? Pada waktu bikin perencanaan. Analisa, kita kasih perencanaan, maka masuk jadi perencanaan.
Setelah perencanaan sudah direncanakan, maka dilakukan implementasi, dijalankan. Pada waktu menjalankan, dilakukan pengendalian. Supaya apa? Dijalankan dengan satu, sungguh-sungguh. Dua, mengikuti aturannya. Apa nyebutnya? SOP-nya, Standard Operating Procedure-nya. Ya. Yang ketiga adalah ya tadi sungguh-sungguh SOP, tidak ada hal baru. Apa itu tidak ada hal baru? Ini menarik. Anda lihat di tahun 2019. Orang-orang melakukan perencanaan bisnis, gede-gedean. Semua dijalankan dengan baik. Tapi ternyata kemudian di tahun 2020 terjadi hal baru. Apa itu? Nggak ada yang mikir. Ada COVID. Nah, hal baru itu kemudian membuat apa? Dahsyat, saudara-saudara. Itu Bali itu loh. Banyak yang gulung tikar itu. Bali. Padahal sebelumnya, wow, analisa pertumbuhannya, wih keren. Itu kena COVID, pandemi, gitulah. Banyak yang. Nah, pengendalian ini tadi, hasilnya kemudian dilakukan tinjau ulang. Ada perbedaan nggak antara perencanaan dengan pelaksanaan? Antara planning dengan realisasi? Kalau ada perbedaan, maka kita lihat apa sih yang membuat perbedaan tadi. Satu, bisa karena itu. Balik lagi ya, tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dua, nggak ngikutin SOP. Yang ketiga, ada hal baru yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Nah, dari tiga tadi, setelah melakukan tinjau ulang, dilakukan perbaikan lagi untuk masuk ke siklus perencanaan berikutnya. Ya, dan itu kemudian berputar lagi, berputar lagi. Ingat di semua roda perputaran ini tadi, perencanaan, implementasi, pengendalian, tinjau ulang, semuanya selalu dilakukan kegiatan analisis. Oke. Nah sekarang bagaimana sih kalau kita melihat perencanaan strategi korporat? Pertama, seperti biasa adalah menetapkan misi. Kita itu mau jadi kayak apa? Itu dulu. Misinya sebagai apa? Ya, Anda mesti lihat itu di banyak perusahaan, itu selalu ada visi dan misi. Nah, itu yang akan mendorong perusahaan, memberikan arah pada perusahaan kita itu mau kemana. Setelah itu menentukan strategic business unit. Unit-unit usaha mana yang akan menjalankan. Setelah menentukan siapa yang menjalankan, badan usaha yang menjalankan, unit usaha yang menjalankan mana, barulah ditentukan sumber dayanya apa yang dibutuhkan. Orangnya, duitnya, perlengkapannya, permodalannya, permesinannya, dan sebagainya. Ya, termasuk keahliannya dan sebagainya. Kemudian mereka melakukan assessment opportunity-nya gimana. Untuk berkembangnya seperti apa. Ya, itu sudah ambil jalan, terus kemudian mereka melihat, ini gimana nih? Akan menjadi semakin besar atau enggak? Kalau dia semakin besar, maka itu akan diteruskan. Tapi kalau dia ternyata, oh ada dua, yang bagian A ini membesar, yang bagian B ini menurun sedikit-sedikit, maka bagian B-nya ini dilepas. Divestasi. Atau bagian A itu udah bagus, tapi kayaknya kita lebih baik fokus di. Nah, maka yang ini tadi yang dilepas itu disebut sebagai divestasi. Ingat ya, divestasi itu adalah kebalikan dari investasi. Investasi itu naruh duit, naruh sumber daya untuk melakukan kegiatan baru. Divestasi itu mengambil duit, ngambil sumber daya untuk kegiatan yang sudah berjalan. Ya, oke. Kemudian
untuk perencanaan itu tadi kan level korporat. Nah, bagaimana dengan level unit bisnis? Ya. Balik lagi, sebelum melakukan semuanya, kita harus punya namanya visi dan misi. Apa yang diterapkan, diharapkan akan dilakukan oleh unit bisnis tadi. Maka dia harus punya misi bisnisnya. Dia kemudian melakukan analisa SWOT. Anda bisa cari itu di internet. Apa itu namanya analisa SWOT? Strength, weakness, opportunity, and threat. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Bagaimana cara melakukannya di internet ada. Dan Anda harus bisa. Karena apa? Nanti di metodologi penelitian maupun skripsi itu banyak Anda harus melakukan SWOT. Ya, setelah dapat SWOT, menganalisa kekuatan, kelemahan, opportunity, kesempatan, peluang, dan ancaman, maka dilakukan formulasi. Oh, jadi kita tuh arahnya, tujuannya yang jangka pendek itu kayak begini. Setelah itu dapat arah itu adalah segmentasinya, baru mereka ngomong strategisnya apa, bagaimana nanti pemasaran yang akan dilakukan, teknologi apa yang akan diimplementasikan, bagaimana melakukan pengadaannya. Sudah dapat itu perencanaannya, maka mereka melakukan implementasi di dalam. Selesai? Enggak. Karena ingat ya, setiap siklus perencanaan itu harus terus berputar. Setelah selesai implementasi, harus ada tinjau ulang, review. Setelah review, harus masuk ke perencanaan awal. Nah, itu akan terus berubah. Kalau itu dilakukan, maka itu disebut sebagai perbaikan berkelanjutan, alias continuous improvement. Okay? Nah, kita juga punya yang namanya manajemen by objective, manajemen tujuan. Dengan berdasarkan tujuan yang ditaruh di depan, kemudian kita akan melihat mana sih yang paling penting, mana yang kurang penting. Kalau dia adalah contoh ini paling klasik ya. Untuk ada satu tujuan apa? Balikkan investasi. Untuk segera balikkan investasi. Jadi internal rate of return-nya harus cepat. NPV-nya harus jangkanya cepat. Itu gimana cara? Maka pendapatannya harus digenjot sedemikian dengan meningkatkan segmen dan meningkatkan market. Udah tahu kan bedanya segmen sama market ya dari STP. Ya. Jadi meningkatkan pangsa segmen sama meningkatkan pasar. Nah, tujuan tersebut seringkali kelihatannya tulisannya bagus, tapi ternyata bertolak belakang. Contoh-contoh. Meningkatkan penjualan sama meningkatkan keuntungan. Meningkatkan penjualan, meningkatkan keuntungan. Itu belum tentu sama. Kenapa? Kalau Anda butuh sales yang banyak, Anda butuh investasi, apa? Peralatan untuk produksi, saluran untuk distribusi, tempat untuk melakukan penjualan, hubungan pelanggan. Artinya, ada modal juga yang mesti dikeluarkan untuk menyiapkan infrastruktur penjualan banyak tadi. Sementara meningkatkan keuntungan, itu harusnya sudah selesai investasi infrastrukturnya. Ya. Jadi kelihatannya meningkatkan keuntungan dan meningkatkan penjualan dan meningkatkan keuntungan itu nggak bisa jalan bareng. Untung itu baru terjadi maksimum kalau sudah selesai investasi di infrastrukturnya. Jadi tinggal jalan aja, nambahnya tinggal dikit aja. Nah dari situ untungnya bisa jalan gede. Itu yang hati-hati dengan bagaimana menetapkan tujuan yang akan dipakai supaya nggak tabrakan. Ya. Kemudian pada waktu menetapkan objektif tujuan tadi, kita harus bentuknya adalah angka terukur. Meningkatkan investasi
return on investment. Harus cepat. Cepatnya itu berapa? Nah, kita bisa ngomong ROI, return on investment, itu harus dinaikkan sampai dengan 15%. Nah, itu bisa dimengerti. Ya. Ingat ya, harus terukur. Jangan sampai lebih baik, lebih banyak. Nah, itu bingung orang. Baiknya itu berapa? Banyaknya itu kayak gimana? Oke. Dan tujuan tadi harus realistis ya. Diukur, dihitung, dilihat, ya, disesuaikan dengan kompetitor, dengan track record kita, dengan kemampuan yang ada. Nah, jangan cuma kayak orang mimpi aja. Sekarang kita jualan 100 unit. Tahun depan kita jualan 1000 unit. Wah, mikir melintir. Mana cara 10 kali lipat loh perlimpahan. Itu namanya harapan. Nggak realistis. Ya. Dan yang terakhir tujuan harus konsisten. Seperti saya katakan tadi, maksimalkan penjualan dan memaksimalkan laba itu adalah dua hal yang sebenarnya bertolak belakang. Jadi penjelasan. Nah itu tadi harus konsisten. Pilih ini salah satu. Jangan ini dan ini yang dua-duanya sebenarnya bertolak belakang. Nanti yang di lapangan bingung. Pasti yang didapat cuma satu saja. Nggak mungkin dua-dua. Oke? Nah, Michael A. Porter itu punya strategi generik membagi kalau Anda mau jagoan di pasar ada 3 cara. Yang pertama adalah Anda punya kepemimpinan harga, price leadership, artinya paling murah. Mau bikin apa? Murah. Sehingga orang akan memilih Anda karena Anda adalah produk paling murah. Ingat ya, price leadership ini hanya berlaku untuk produk-produk yang sifatnya masif, pasarnya besar, segmennya terbuka luas. Ya. Nah itu baru kita melakukan price leadership. Ingat apa kenapa bisa terjadi price leadership murah? Yang pertama adalah skala ekonomis. Jumlahnya banyak, bermain jumlah banyak. Ya, kemarin kita sudah bicara tentang bilangan besar, large numbers, large quantity. Okay. Nah, setelah dia punya strategi pertama paling murah, strategi kedua adalah melakukan diferensiasi. Jadi dia milih marketnya, okay. Terus kemudian ya dia layani market itu tadi, ya. Tapi dia bikin pembedaan dengan kompetitor. Ini dulu yang pertama yang sering kali jadi contoh itu adalah Harley Davidson. Harley Davidson itu kan motor. Dia cuma ngambil motor-motor untuk motor besar, cc-nya besar, yang berbeda dengan motor-motor Jepang yang lain. Nah, dia melakukan pembedaan produk itu tadi, sehingga dia punya konsumen-konsumen yang loyalis. Ada banyak tentang itu. Umpamanya Harley Davidson, umpamanya kalau perhiasan itu jam Rolex. Ada orang yang maunya Rolex saja, ada orang maunya Chopard saja. Terus kemudian apalagi kendaraan kayak Jeep itu juga seperti itu. Dia punya loyalis sendiri. Oke, jadi dia melakukan diferensiasi. Kalau melakukan diferensiasi, marketnya nggak gede, ya, tapi marginnya bisa gede. Karena kayak orang beli Harley, sorry, beli Harley, beli Jeep, beli Rolex, beli Raymond Wheel, itu nggak peduli dengan harga. Nggak penting harga. Yang penting apa? Ini adalah Harley Davidson edisi ulang tahun yang ke-100. Ya udah, harga berapa dia beli? Maka diferensiasi, dia akan menikmati margin yang lebih besar.
Masalahnya cuma satu, pasarnya kecil. Oke? Nah, sekarang ada lagi yang menggabungkan keduanya. Dia ngambil fokus pada segmen tertentu. Nah, segmen itu dia penuhi kebutuhan. Yang menarik adalah segmen tersebut yang dipenuhi kebutuhannya itu tadi bukan cuma satu produk. Berbagai produk dia sediakan. Tapi khusus hanya untuk segmen tersebut. Contohnya apa ya? Hanya untuk segmen tersebut. Custom. CUSSON. Custom. Apa? Bayi. Perawatan bayi. Maka produk dia itu ya cuma untuknya perawatan bayi. Sabun, ya sikat gigi, ya anduk, ya apa namanya, dot, ya botol, kaset. Segmennya fokus untuk bayi. Produknya macam-macam. Ya, itu adalah 3 strategi generik porter. Oke. Nah, kalau Anda bikin rencana pemasaran, maka isinya itu harus satu, executive summary. Harus ada 1 lembar yang menyatakan, ini loh, kita bikin berlembar-lembar tebel kayak gini, itu nanti maksudnya itu isinya apa? Ringkasannya. Kemudian ada daftar isi, supaya kalau eksekutif itu nanti baca itu dia nggak akan baca dari A sampai Z, enggak. Dia lihat ringkasannya seperti apa, nanti dia lihat daftar isi, mana yang dia nggak perlu, dia langsung lompat ke situ. Kemudian harus ada analisa lingkungan, analisa situasi. Apa aja sih yang terjadi di market tersebut? Bagaimana strategi pemasarannya? Kemudian mulai kita ngomong hitung-hitungan proyeksi keuangan, forecastingnya, ya, seperti apa kemungkinan pertumbuhan, kemungkinan demand-nya, kemungkinan ekonomi seperti apa. Kita ngitung apa break even point, kita menghitung internal rate of return, kita ngitung net present value, kita ngitung return on investment, dan sebagainya. Kemudian mereka juga melakukan, untuk mendapatkan itu, maka dalam implementasi kita ada beberapa alat kendali di dalam pelaksanaannya. Apa aja? Perencanaan arus kas masuk, kas keluar. Bagaimana proses produksinya? Bagaimana melakukan pengukuran kinerja. Yang disebut baik itu kalau dia mengerjakannya seperti apa, ukurannya bagaimana. Kemudian bagaimana melakukan reviewnya. Ya. Kalau ada masalah bagaimana mereka melakukan perbaikannya, tindakan korektif. Itu adalah isi dari rencana pemasaran. Nah, ini adalah pertanyaan yang silakan Anda eksplorasi, karena ada kemungkinan ini nanti yang akan saya ambil sebagai salah satu pertanyaan di dalam apa? Di dalam UTS. Ya, saya rasa begitu. Sekarang kita buka sesi tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ada pertanyaan? Oke. Biasanya nggak ada pertanyaan. Jadi kalau Anda tanya, silakan dilemparkan di forum diskusi e-learning. Lex mau nanya? Kamu nanya ya wes. Oke, sip. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih ya warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima Pagi. kasih, Pak.